Manusia itu aneh. Kita nggak punya sayap, tapi obsesi kita sama langit itu nggak ada obatnya. Sejak zaman dulu, leluhur kita selalu melihat ke atas dan berimajinasi. Gimana kalau di balik awan itu ada monster yang bisa nyamber kita? Imajinasi itu melahirkan mitologi untuk menjelaskan fenomena alam yang belum sampai di nalar mereka. Badai, pelangi, sampai kematian, semua ada maskotnya. Hari ini, kita akan bedah 10 penguasa angkasa, makhluk bersayap paling ikonik. Kita akan cek wujud, kekuatan, simbol, fakta unik, sampai di mana mereka muncul di film favoritmu. Siapkan mental, mari kita terbang. 1. Phoenix, burung anti mati. Kita mulai dari selebriti mitologi paling terkenal, yaitu Phoenix. Kalau bicara soal wujudnya, bayangkan saja seekor elang atau merak yang tubuhnya terbuat dari api atau memancarkan cahaya merah keemasan. Makhluk ini punya kekuatan yang curang banget, semacam tombol reset kehidupan. Saat dia merasa tua dan encok, dia bukannya mati, tapi membakar dirinya sendiri jadi abu, lalu bangkit lagi jadi bayi yang muda. Secara simbolis, ini mengajarkan kita tentang harapan dan siklus kehidupan, bahwa kadang kehancuran diperlukan untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Uniknya, mitos ini aslinya berasal dari Mesir kuno, bernama Bennu, seekor burung bangau yang dikaitkan dengan dewa matahari. Orang Yunani yang suka copy-paste budaya, kemudian memolesnya jadi burung api yang lebih dramatis. Di zaman modern, kamu pasti sering melihatnya, mulai dari Fox di Harry Potter sampai Marco di One Piece. 2. Thunderbird, pesawat tempur alam. Kalau bergeser ke Amerika Utara, kalau orang suku asli di sana mendengar guntur, nalar mereka bilang, itu pasti ada burung raksasa lagi tepuk tangan. Inilah Thunderbird. Ukurannya benar-benar di luar nalar, karena sayapnya konon bisa menutupi matahari. Kekuatannya mengerikan, sekali kepak sayap keluar guntur, dan kalau matanya berkedip, keluarlah kilat. Dia dianggap sebagai manifestasi kekuatan alam yang dahsyat sekaligus penghubung dengan roh agung. Fakta menariknya, di tiang totem atau totem pole, Thunderbird sering digambarkan punya motif X di dadanya. Itu bukan hiasan biasa, tapi simbol persimpangan 4 arah mata angin, menandakan dia adalah penguasa navigasi semesta. Kalau kamu main Pokemon, pasti tahu Zapdos kan? Itu terinspirasi dari sini. 3. Rainbow Crow, pahlawan yang gosong. Pernah mikir kenapa gagak itu hitam dan suaranya jelek? Legenda suku Lenape punya jawaban yang menyentuh soal Rainbow Crow. Diceritakan kalau awalnya, dia adalah burung dengan bulu warna-warni indah dan suara paling merdu di hutan. Namun, dia punya keberanian luar biasa untuk terbang ke matahari demi meminta api saat bumi sedang beku. Disinilah letak simpel pengorbanannya. Dia rela kehilangan keindahannya demi orang lain. Bulu indahnya hangus terbakar menjadi hitam legam dan suaranya rusak karena asap saat menyelamatkan dunia. Jadi, pahlawan sejati itu nggak butuh ganteng, yang penting berguna. Kisah heroik ini sekarang sering muncul di buku-buku cerita anak Amerika tentang asal-usul api. 4. Griffin, satpam harta karun. Kalau mau bikin monster keren, rumusnya gampang. Gabungkan 2 predator top. Lahirlah Griffin, makhluk dengan badan belakang singa, raja hutan, dan kepala serta sayap elang, raja langit. Kombinasi ini memberinya fisik super kuat dan penglihatan tajam. Tugas utamanya biasanya menjaga harta karun, menjadikannya simbol penguasaan 2 alam, tanah dan udara. Tapi di balik tampang garangnya, Griffin ini ternyata makhluk paling bucin alias budak cinta. Mereka setia seumur hidup. Jika pasangannya mati, dia nggak akan cari pasangan baru selamanya dan memilih menjomblo sampai mati. Lebih setia daripada mantanmu kan? Kamu bisa lihat kerabatnya, Hippogriff, Buckbeak di film Harry Potter. 5. Pegasus, kuda aerodinamis. Secara fisika, kuda terbang itu mustahil, tapi secara estetika, Pegasus adalah juaranya. Wujudnya adalah kuda jantan putih bersih dengan sayap lebar yang anggun. Selain bisa terbang dengan kecepatan tinggi, hentakan kakinya dipercaya bisa menciptakan mata air inspirasi bagi para penyair. Makanya, dia menjadi simbol kebebasan, kemurnian jiwa, dan inspirasi puitis. Tapi fakta kelahirannya agak horor. Pegasus lahir melompat keluar dari leher Medusa yang terpenggal saat dibunuh Perseus. Darah monster ular berubah jadi kuda cantik. Orang Yunani memang punya selera gore yang aneh. Di budaya pop, dia muncul sebagai tunggangan Hercules di Disney atau logo film TriStar Pictures yang legendaris itu. 6. Rock, mimpi buruk gajah. Kalau Thunderbird membawa badai, burung rock ini membawa kargo berat. Dalam kisah 1001 Malam, dia digambarkan sebagai burung pemangsa putih yang ukurannya lebih besar dari sebuah pulau. Kekuatannya nggak main-main. Dia sanggup mengangkat gajah dewasa ke angkasa, lalu menjatuhkannya agar hancur sebelum dimakan. Dia adalah simbol kekuatan fisik tak terkira dan bahaya di lautan luas. Uniknya, penjelajah Marco Polo pernah ngeklaim melihat bulu rock di Madagaskar yang besarnya seukuran pohon kelapa.
kemungkinan besar dia cuma salah lihat pelepah palem raksasa. Tapi ya maklum, zaman itu belum ada kacamata minus. Kalau kamu main Final Fantasy, burung ini sering jadi bos monster yang menyebalkan. 7. Garuda, lambang negara kita. Ini dia, kebanggaan lokal kita. Garuda wujudnya sangat gagah, yaitu manusia berkepala, bersayap, dan cakar elang emas. Konon, kecepatannya setara dengan kecepatan pikiran, dan dia kebal terhadap racun ular atau naga. Karena sifatnya yang luhur, dia menjadi simbol kesetiaan, kebajikan, dan pembebasan. Sangat pas dipilih jadi lambang negara RI. Ada cerita lucu saat menetas, dia memancarkan cahaya yang begitu silau sampai para dewa panik, mengira itu dewa api yang mau kiamat. Saking kuatnya, akhirnya dia direkrut jadi kendaraan pribadi Dewa Wisnu. Selain di dada pemain timnas, kamu bisa lihat referensi visualnya di karakter Guile di game Street Fighter. 8. Naga, pawang hujan Asia. Beda sama naga Eropa yang jahat dan suka bakar desa, naga Asia itu elegan. Wujudnya ular raksasa, kadang bersayap kecil atau sekedar melayang pakai sihir. Kekuatannya bukan menyemburkan api, tapi mengendalikan cuaca, menurunkan hujan, dan menjaga sumber air. Itulah kenapa dia jadi simbol kesuburan alam dan pelindung yang bijak. Petani memuja naga, bukan takut padanya. Fakta uniknya, mereka dianggap dewa intelektual yang bijaksana, bukan monster haus darah. Karakter Shenron di Dragon Ball adalah contoh perfect, naga yang mengabulkan permohonan, atau Haku di Spirited Away yang menjaga sungai. 9. Quetzalcoatl, dewa salah faham. Namanya susah disebut, jadi panggil saja ular berbulu. Quetzalcoatl adalah dewa pencipta bangsa Aztec yang berwujud ular dengan bulu burung quetzal hijau yang indah. Dia dipuja sebagai penguasa angin dan pembawa ilmu pengetahuan, terutama pertanian. Dia melambangkan keseimbangan antara materi, ular tanah, dan spiritual burung langit. Sayangnya ada fakta sejarah yang tragis soal dia. Suku Aztec sempat mengira penjajah Spanyol Hernán Cortés adalah Quetzalcoatl yang turun ke bumi. Disambut ramah sebagai dewa, malah dijajah sampai kerajaannya runtuh. Ini kasus salah orang paling fatal dalam sejarah. Di game Final Fantasy VIII dia sering muncul sebagai monster panggilan elemen petir atau angin. 10. Valkyrie, HRD alam baka. Terakhir, kita terbang ke dinginnya Skandinavia bertemu Valkyrie. Mereka adalah wanita prajurit atau dewi yang bersayap angsa. Sering juga digambarkan naik kuda terbang. Kekuatannya sangat spesifik, terbang di atas medan perang untuk memilih siapa yang mati terhormat, lalu membawa jiwanya ke Valhalla. Bisa dibilang mereka ini semacam HRD-nya Dewa Odin untuk merekrut pasukan elit kiamat. Simbolismenya kuat pada takdir dan kehormatan. Orang Viking dulu percaya adalah fenomena aurora borealis yang indah itu sebenarnya adalah pantulan cahaya dari perisai dan baju ziraf Valkyrie yang lagi lewat di langit. Romantis, tapi agak menyeramkan juga. Kamu pasti kenal karakter ini dari film Thor Ragnarok atau game God of War. Nah, itu dia 10 penguasa angkasa yang membuktikan betapa liarnya imajinasi manusia. Dari burung yang bakar diri, sampai ular yang dikira penjajah, semuanya punya logika unik di baliknya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar. Jelasin dunia, satu nalar, dalam satu waktu.